Halo teman-teman, balik lagi di video pembelajaran kali ini dengan mata pelajaran seni budaya dengan materi seni musik. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Selanjutnya ada unit pertama, yaitu eksplorasi bunyi dalam musik. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi bunyi yang didengar dengan mengeksplorasi teknik permainan beragam jenis alat musik atau sumber bunyi dan cara membunyikannya menggunakan media pendengaran. Dalam eksplorasi bunyi dalam musik terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada jenis-jenis alat musik. Lalu yang kedua, teknik memainkan alat musik. Lalu yang ketiga, mengolaborasikan unsur-unsur musik dan berbagai teknik bermusik. Adapun jenis-jenis alat musik. Yang pertama ada fungsi, lalu yang kedua sumber bunyi. Jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada ritmis, di mana alat yang berfungsi untuk menghasilkan ritme atau irama. Lalu yang kedua ada melodis, alat musik yang dapat membunyikan melodi dalam lagu secara lengkap. Lalu yang ketiga harmonis, alat musik yang berfungsi untuk menghasilkan perpaduan nada atau harmoni saat dimainkan. Lalu untuk selanjutnya ada jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama ada aerofon, lalu yang kedua idiofon, lalu yang ketiga kordofon, lalu yang keempat membranofon, lalu yang kelima elektrofon. Aerofon adalah jenis alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran udara di dalam alat tersebut. Alat musik ini dimainkan dengan cara meniupkan udara atau dengan cara lain yang menyebabkan udara di dalam alat bergetar, seperti seruling, tiup, atau recorder. Contoh alat musik aerofon seperti seruling, tiup, recorder, klarinet, serambi, saksofon, dan horn. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran tubuh alat musik itu sendiri, bukan dari senar, membran, atau kolom udara. Dengan kata lain, idiofon menghasilkan suara ketika alat musik itu sendiri dipukul, digoyang, digesek, atau diayun. Contoh alat musik idiofon seperti gamelan, gong, bonang, angklung, dan sebagainya. Kordofon, alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran dawai atau senar yang direntangkan. Dawai tersebut dapat dipetik, digesek, atau dipukul untuk menghasilkan bunyi. Contoh alat musik kordofon seperti rebab, kolintang, biola, gambus, sasando, dan sebagainya. Membranofon, alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran membran yang diregangkan. Membran ini biasanya terbuat dari kulit hewan, plastik, atau bahan sintetis. Membranofon sering disebut juga sebagai instrumen perkusi atau drum. Contoh alat musik membranofon seperti drum, tamborin, djembe, rebana, kendang, gendang, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada elektrofon, alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan melalui teknologi elektronik atau listrik. Alat musik ini juga dapat berupa alat musik konvensional yang diperkuat secara elektronik, seperti gitar atau piano yang dipasang di amplif. Contoh alat musik membranofon seperti keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, drum elektrik, synthesizer, dan sebagainya. Teknik memainkan alat musik. Memainkan dan menghasilkan bunyi musik berdasarkan teknik imitasi bunyi. Yang pertama ditiup, lalu yang kedua dipukul, lalu yang ketiga dipetik, lalu yang keempat digesek. Selanjutnya, mengolaborasikan unsur-unsur musik dan berbagai teknik bermusik. Unsur-unsur seni musik. Unsur-unsur musik secara bersama merupakan satu kesatuan yang membentuk sebuah lagu atau komposisi musik. Yang pertama itu ada melodi. Melodi adalah tinggi rendahnya nada yang disusun dalam suatu frase
Untuk memainkan alat-alat melodi, dapat digunakan alat-alat perkusi. Melodi bias disebut sebagai daya tarik musik. Melodi dapat dipelajari dengan mendengar, meragakan, dan berkreativitas. Yang kedua, ritme. Irama adalah panjang pendeknya nada yang ada dalam musik. Irama memberikan ketukan dalam musik. Pada lagu-lagu daerah di Indonesia, sifat irama sangat sederhana, namun memiliki pola irama yang khas. Ada yang dinyanyikan tanpa iringan, ada pula yang dinyanyikan dengan iringan. Lalu yang ketiga ada birama. Birama adalah ketukan dalam musik. Biasanya tanda birama ditulis dengan angka pecahan. Seperti contohnya 2/4, 3/4, 6/8, dan seterusnya. 2/4 berarti angka 2 atau pembilang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Sedangkan angka 4 atau penyebut menunjukkan nilai nada, satu ketukan. Dapat pula diartikan pada satu ruas birama terdapat 2 ketuk, tiap satu ketuk harga not 1/4. Di sini ada pola birama 2/4, 4/4, 3/4, dan 6/8. Seperti contoh birama, kunci G menunjukkan letak not G, yaitu pada garis kedua para nada. Lalu yang keempat ada tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam musik atau seberapa cepat atau lambat sebuah lagu dimainkan. Tempo biasanya diukur dalam satuan beats per menitnya atau BPM, yang menunjukkan berapa banyak ketukan dalam 1 menit. Dalam musik, tempo dapat menentukan suasana hati dan karakter sebuah lagu, serta membantu pemain untuk menjaga ritme yang tepat. Disebutkan di sini tanda tempo seperti tempo lambat, tempo sedang, tempo cepat, dan tempo peralihan. Lalu yang kelima ada notasi. Notasi merupakan sistem penulisan karya musik dengan nada yang dilambangkan oleh not. Notasi musik ada 2, yaitu not angka dan not balok. Yang pertama itu ada notasi angka. Notasi angka sendiri merupakan sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Angka-angka yang dipakai dimulai dari 1 hingga 7. Dalam notasi angka 0 dianggap sebagai tanda diam atau istirahat. Notasi angka ditemukan oleh Guido de Arezzo yang menetap lama di Arezzo, di Italia. Ia adalah seorang pencipta metode untuk membaca notasi musik dengan menggunakan suara manusia. Namun, seiring berkembangnya zaman, notasi angka dianggap kurang efektif karena patokan tinggi nada yang dimilikinya tidak tepat. Notasi angka lebih cocok digunakan dalam pembelajaran vokal atau menyanyi. Jenis notasi selanjutnya adalah notasi balok, yaitu sistem penulisan lagu yang menyatakan tinggi rendahnya suara melalui penggunaan gambar. Notasi satu ini disebut juga sebagai notasi mutlak karena mempunyai patokan tinggi nada yang tepat. Dalam notasi balok akan dijumpai 3 bagian yang dipakai dan dikombinasikan menjadi notasi-notasi tertentu, yaitu bendera, tangkai, dan kepala not. Setiap kombinasi yang berbeda memiliki nilai dan harga yang berbeda. Seperti yang tertera di sini merupakan simbol, nama, dan nilai notasi. Lalu yang keenam ada dinamika, di mana dinamika sendiri adalah hal yang berhubungan dengan keras lembutnya lagu dan perubahannya. Tanda dinamika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tanda dinamika lembut, lalu yang kedua tanda dinamika sedang, lalu yang ketiga tanda dinamika keras. Seperti berikut, di sini ada tanda dinamika lembut, tanda dinamika sedang, lalu tanda dinamika keras. Lalu yang ketujuh adanya tangga nada. Tangga nada adalah urutan atau deret nada yang disusun secara berjenjang antara nada satu dengan yang lain.
terdapat jarak tertentu. Tangga nada biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tangga nada diatonis, lalu yang kedua tangga nada pentatonis, lalu yang ketiga tangga nada kromatis. Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis merupakan sekumpulan tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, dan memiliki 2 jarak yaitu 1,5 tangga nada. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis adalah jenis tangga nada yang memiliki 2 jarak tangga nada. Jarak tersebut adalah 1,5. Berikutnya ada tangga nada pentatonis. Tangga nada ini adalah nada yang disusun menggunakan jarak tertentu. Tangga nada ini akan digunakan oleh seorang musisi untuk menciptakan komposisi lagu. Salah satu jenis dari tangga nada adalah tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang tersusun dari 5 buah nada dan juga merupakan jenis tangga nada yang paling banyak digunakan di dunia. Tangga nada pentatonis terbagi atas 2 tangga nada, yaitu slendro dan pelok. Masing-masing tangga nada pentatonis ini memiliki susunan jarak nada yang berbeda. Lalu, yang ketiga, tangga nada kromatis. Tangga nada kromatis adalah yang paling lengkap karena memuat seluruh nada yang berjumlah 12 dalam 1 oktav. Nama kromatis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti warna. Jarak antara nada satu dengan yang lain pada tangga nada kromatis seluruhnya sama, yaitu berjarak setengah. Jika dimulai nada natural C, maka tangga nada seperti ini. Lalu yang ke-8 ada timbre. Timbre sendiri adalah warna bunyi atau kualitas bunyi yang membedakan kesan. Timbre, sebuah alat musik, dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas atensinya. See you the next video.